jual beli saham dan istisna, serta implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Jual beli salam. Jual beli salam adalah salah satu bentuk jual beli di mana seseorang melakukan pembelian barang dengan cara pesanan pola transaksi. Ini banyak dipraktikkan pada sistem jual beli online, di mana pembeli membayar terlebih dahulu barang yang disediakan penjual, namun tidak dapat langsung menerima barang tersebut. Setelah pembayaran lunas oleh pembeli, penjual mengirimkan barang sesuai spesifikasi yang dimaksud. Salam dalam teknis perbankan syariah berarti pembelian yang dilakukan oleh bank dengan pembayaran di muka dengan pihak satu dan dijual lagi ke pihak lain dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Biasanya jual beli salam dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai, dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau inventory. Maka dilakukan akad bai al-salam kedua, misalnya kepada bulog, pedagang pasar induk, dan grosir. Inilah yang di dalam perbankan Islam dikenal sebagai salam paralel. Yang selanjutnya adalah ketentuan umum salam. Yang pertama, pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Yang kedua, apabila produksi yang diterima ternyata tidak sesuai dengan akad, maka nasabah atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. Yang ketiga, mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga. Mekanisme seperti ini disebut dengan salam paralel. Selanjutnya, menurut Imam Mustafa, tahapan pelaksanaan salam adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah memesan barang kepada bank syariah dengan menjelaskan spesifikasinya kepada penjual. Yang kedua, setelah menerima pesanan nasabah, maka bank syariah segera memesan barang kepada pembuat atau produsen. Produsen membuat memberikan barang sesuai pesanan bank syariah. Yang ketiga, setelah barang yang dipesan dan produk mengirimnya kepada nasabah. Yang keempat, bank syariah membayar barang kepada produsen. Yang kelima, nasabah membayar harga barang kepada bank syariah, biasanya dengan mengangsur. Setelah barang selesai dibuat, maka diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas perintah bank syariah. Jual beli istisna. Akad istisna merupakan salah satu bentuk jual beli dengan cara pesanan. Pada umumnya akad ini digunakan untuk jual beli barang yang tidak dijual di pasaran, misalnya untuk pembangunan gedung, jembatan, dan sebagainya. Nasabah yang melakukan pengajuan dan pembiayaan istisna dapat bekerja sama dengan bank untuk menyelesaikan proyek secara keseluruhan atau sebagian. Misalnya, seorang pengusaha membutuhkan dana untuk pembangunan gedung 45 lantai. Tentu butuh biaya yang besar. Pengusaha tersebut dapat mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk menyediakan modal. Disinilah bank syariah bekerja sama dengan developer untuk melakukan pembangunan gedung sesuai spesifikasi yang diminta oleh pengusaha. Pembayaran pembangunan gedung dapat dilakukan oleh satu atau beberapa bank syariah sekaligus. Setelah selesai, pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar biaya pembangunan yang sudah dikeluarkan oleh bank syariah. Ketentuan umum jual beli istisna. Yang pertama, akad kedua antara bank dan subkontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir. Yang kedua, akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Yang ketiga, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 22 DSN MUI 3/2004 tertanggal 28 Maret 2002 tentang jual beli istisna paralel, khususnya ketetapan pertama mengenai ketentuan umum. Yang keempat, jika LKS melakukan transaksi istisna untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, ia dapat melakukan istisna lagi dengan pihak lain dengan objek yang sama dengan syarat istisna pertama tidak bergantung pada istisna yang kedua. Yang kelima, semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad istisna berlaku pula pada istisna paralel. Berikut tahapan dari pelaksanaan istisna dalam lembaga keuangan syariah. Pertama, nasabah memesan barang kepada bank selaku penjual. Dalam memesan barang telah dijelaskan spesifikasinya, sehingga bank syariah akan menyediakan barang sesuai dengan pemesanan nasabah. Yang kedua, setelah menerima pesanan nasabah, maka bank syariah segera memesan barang kepada pembuat atau produsen. Produsen membuat barang sesuai pesanan bank syariah.
Yang keempat, bank menjual barang kepada pembeli atau pemesan dengan harga sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima, setelah barang selesai dibuat, maka diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas perintah bank syariah. Pihak bank syariah boleh menggunakan jual beli istisna paralel, namun demikian mempunyai konsekuensi sebagai berikut. A. Bank syariah sebagai kontrak pertama tetap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban. Artinya, pihak bank syariah tetap bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran yang berasal dari subkontrak yang disetujui. B. Pihak yang menjadi subkontrak hanya bertanggung jawab kepada pihak bank syariah sebagai pemesan barang. Dia tidak mempunyai hubungan hukum dengan nasabah atau pengusaha yang memesan barang kepada pihak bank syariah. C. Pihak bank syariah dan subkontraktor bertanggung jawab terhadap nasabah atau pengusaha atas kesalahan atau kelalaian yang terjadi. Adapun mekanisme pembayaran akad istisna dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pembayaran di muka, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum aset istisna diserahkan pada pembeli akhir atau nasabah. Yang kedua, pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan aset istisna. Cara pembayaran ini yang umum dilakukan dalam pembiayaan istisna bank syariah. Yang ketiga, pembayaran ditangguhkan, yaitu pembayaran yang dilakukan setelah aset istisna diserahkan oleh bank kepada pembeli akhir.